والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Raya Al-Mustaqim, yang kami hormati pula seluruh jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim, bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tempat yang mulia ini kita dapat berkumpul dengan niatan menambah ilmu dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis serta para ulama kita yang telah menyampaikan kepada kita semua ilmu tentang kebenaran agama Islam. Mari bersama-sama kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran. Ala kulli niyah nanawassana natalub ila al-ilma bi barakati nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mohon izin untuk memperkenalkan Al-Fakir, karena biasanya yang mengisi ta'lim pada malam Selasa itu adalah Al-Ustadz Rosidin. Berkenanan beliau memiliki jadwal, akhirnya dilimpahkan kepada Al-Fakir. Mohon izin kepada seluruh jamaah Bapak Ibu Masjid Raya Al-Mustaqim, mudah-mudahan sedikit banyak ada tambahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Di sini Al-Fakir ingin mengutarakan sesuatu di dalam surat tersebut. Walaupun paling pendek, tetapi secara harfiah dan maknawi itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Surat yang sering dibaca ketika bulan Ramadan, tepatnya ketika sholat tarawih, sering dibaca, bahkan sering juga dibaca di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala. Di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan isyarah kepada kita semua. Bukan Allah tidak mampu untuk memberikan apapun kepada hambanya secara langsung, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita bagaimana pentingnya untuk saling bekerja sama, saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Disinilah letak dari lafaz inna. A'tainaka, memberikan kepadamu
Ka di sini berarti ka untuk Nabi Muhammad, ka untuk umat Nabi Muhammad, dan ka ini juga untuk kamu sebagai diri pribadi. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu dimaknai ada dua. Kenikmatan yang sangat banyak dan telaga Kautsar. Inna a'tainaka, ka untuk Nabi Muhammad, apa saja yang sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tafsirkan, kami ambil dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka, serta asbabun nuzulnya juga kami ambilkan dari Al-Imam As-Suyuti. Bahwasanya a'tainaka, memberikan kepadamu apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad, suatu keunggulan yang keunggulan tersebut itu melebihi keunggulan yang diberikan kepada nabi-nabi yang pertama, yang sebelumnya. Keunggulan yang pertama adalah bahwasanya Allah sendiri Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada seluruh malaikat dan terutama kaum muslimin untuk senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat, yaitu memberikan doa keselamatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan oleh karena itu sebagai umatnya kita juga senantiasa mengucapkan selawat kepada baginda Nabi. Selain itu Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk seluruh alam, tidak hanya umat manusia tapi seluruh alam. Selain itu juga wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di sini akhlak baginda itu disilahkan dengan khuluqin 'azim. 'Azim itu sesuatu yang di atas akbar. Jadi akhlak baginda Nabi itu adalah akhlak yang paling sempurna di antara semua manusia sejagat raya. Dan sampai saat ini juga beliau sebagai motivator bagi kita semua. Contoh suri teladan bagi kita semua. Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Pedagang yang sangat luar biasa. Peternak yang sangat sukses. Bahkan di beberapa riwayat Nabi Muhammad itu banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang pekerjaan tersebut itu banyak dari umat-umatnya, bahkan selain umatnya juga meniru tentang bagaimana cara Nabi Muhammad bekerja dalam urusan apapun. Jadi keunggulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali, terutama disebutkan di dalam Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khulqin 'azim. Akhlak baginda itu juga disampaikan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan banyak sekali termasuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di hari kiamat. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, khususnya seorang nabi, itu sangat luar biasa sekali.
Huruf K itu juga termasuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin. Jadi umat Nabi adalah umat yang terbaik daripada umat-umat sebelumnya. Bahkan umat Nabi Muhammad diberikan risalah berupa Al-Quran, yang Al-Quran tersebut itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat, kita pelajari bahwasanya kitab Taurat, kitab Injil itu kemurniannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa ada yang dirubah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, yang isinya itu bisa diterima oleh akal, bisa diterima oleh hati, dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun yang memegang Al-Quran, baik itu umat Islam maupun non-Muslim, itu akan senantiasa diberikan sesuatu yang dijanjikan di dalam Al-Quran tersebut. Jadi, inna a'tainakal kautsar, kenikmatan yang sangat luar biasa tersebut, termasuk bulan Ramadan, terbuka luasnya pintu taubah. Kalau kita lihat di sejarah-sejarah Nabi yang terdahulu, kaum Nabi Lut langsung diadab karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Kaum Nabi Soleh mendapatkan siksa atau adab setelah melakukan kesalahan yang dilakukan. Kalau kaumnya Nabi Muhammad pagi melakukan keimanan, siang sedikit mungkar, sore iman lagi. Jadi pintu taubat selalu terbuka. Bahkan doa-doa dari umat Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dikabulkan. Tetapi ada beberapa pengabulan. Yang pertama yaitu dikabulkan secara langsung. Yang kedua sebagai penolak bala atau musibah. Yang ketiga sebagai tabungan kita nanti di akhirat, agar supaya mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wa mursalin, sebagai penutup para nabi dan pemimpin para nabi dan rasul. Juga kebahagiaan yang sangat luar biasa itu juga diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bagaimana cara untuk mensyukuri atas semua kenikmatan-kenikmatan tersebut? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla qama hatta tadarrafa rijla." Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasianu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Qala ya Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakura." Bahwasanya suatu seketika itu Siti Aisyah sedang tidur, kemudian ketika malam, kemudian tidak sengaja kaki dari Siti Aisyah itu menyentuh kaki baginda, yang dalam keadaan kaki baginda tersebut itu sedang bengkak. Setelah itu Siti Aisyah terbangun dan menyampaikan beberapa kata, "Wahai Rasulullah, hal anta ma'sum, ahakaka ma'sum." Anda itu kan ma'sum, suci, terjaga dari segala macam kesalahan. Dan kesalahan beliau, seandainya memiliki kesalahan, itu telah diampuni sebelum dan setelahnya. Jawaban baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, yang di situ menggunakan kata-kata yang sangat luar biasa. Afala akunu abdan syakura? Apakah saya tidak? Apakah saya tidak salah jika saya menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Bahkan seorang Nabi Muhammad ketika sholat itu sampai kakinya bengkak. Makanya sholat di sini menjadi barometer seorang muslim dan muslimah dalam kepribadian sehari-hari. Makanya disambung dengan ayat yang selanjutnya, adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Fasholli, maka sholatlah. Sholat itu sebagai tiang agama, sebagai penguat dari segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ad-Daha yang diterimanya dari Ibnu Abbas, bahwasanya perintah sholat di sini adalah sholat fardu yang 5 waktu. Jadi menjadi barometer, menjadi prioritas, itu yang diutamakan adalah sholat fardu 5 waktu. Setelah sholat fardu 5 waktu, baru melakukan sholat sunnah yang lain. Karena sholat 5 waktu itu adalah rukun ibadah keseluruhan lantainya Islam, dan juga termasuk tonggak agama. Ada lagi penafsiran yang lain menurut Al-Qurtubi yang diterima dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya sholat untuk Tuhanmu dan menghadapkanlah dada. Maksudnya menghadapkan dada itu ketika kita sholat, itu pandangan kita tetap pada posisi sujud. Tetapi tubuh kita, terutama dada kita, itu harus menghadap ke kiblat. Jadi sesungguhnya kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara kafah, secara keseluruhan. Jadi kita memang menundukkan kepala menghadap ke arah sujud, tetapi badan kita, dada kita, hati kita, pikiran kita itu menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, bahwasanya di dalam sholat itu pun terdapat pengorbanan. Seperti hanya contohnya ketika sholat, busana kita harus bersih dan suci. Bahkan rukun Islam dari syahadat, sholat, zakat, puasa, itu pasti bergandengan. Jadi pasti bergandengan antara sholat dan zakat, atau sholat dan berkorban, sholat dan sedekah. Itu pasti bergandengan. Bahwasanya dalam sholat pun itu kita pun berkorban. Apa yang kita korbankan? Tenaga. Seperti ta'lim seperti ini, apa yang kita korbankan? Waktu untuk keluarga. Setelah itu mungkin ada beberapa hal yang ingin dilakukan tapi ditunda nanti saja. Itu pun dalam bentuk pengorbanan. Tapi pengorbanan ini yang kita lakukan itu tidak membuat kita berat hati. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu diturunkan kepada kita semua setiap
hari. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Makanya ketika bagaimana bentuk syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW nanti di akhirat, padahal ada beberapa muslim ketika di dunia itu melakukan banyak kesalahan, itu bukan bagaimana syafaat baginda Nabi kepada dia, bukan, tetapi bagaimana luasnya syafaat Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya. Itu sudah tertutup. Maksudnya apa? Kesalahan-kesalahan baik itu sedikit maupun berat, itu bahkan Nabi Muhammad SAW itu mau menunggu umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika nanti sudah kiamat, itu akan menunggu seluruh umatnya untuk masuk terlebih dahulu. Setelah itu Nabi Muhammad baru mau masuk. Itulah. Jadi memang Al-Kautsar itu memang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan ada beberapa dari kalangan salafus saleh itu ketika menyembelih hewan kurban, itu mungkin ada beberapa pernyataan kalau menyembelih harus yang muda agar supaya apa? Dagingnya itu gembuk. Yang beleh jangan yang tua, agar supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu bahkan sebenarnya tidak masalah yang membeleh itu muda atau tua. Ada beberapa dari kalangan soleh yang di sini kami ambil dari beberapa kitab. Bacakan Al-Fatihah, setelah itu dibacakan Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahkan dalam menyembelih, setelah itu bacakan, ada dari beberapa kalangan soleh yang kami baca dari beberapa kitab, itu memang setelah membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Kautsar, setelah itu baru Bismillah. Bismillah yang dikerjakan untuk menyembelih hewan, baik hewan kurban maupun hewan yang lain, itu juga berlaku untuk ketika seseorang muslim melakukan contoh pencabutan rumput. Ketika mencabut rumput itu juga Bismillah, menghilangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena apa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang maha welas kasih. Tidak mungkin yang maha welas kasih itu mencabut sesuatu yang dikasih. Nah, jadi Bismillah itu untuk ketika dilakukan sebelum penyembelihan, ketika mencabut rumput itu juga Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika membersihkan sesuatu yang di situ memang ada unsur nyawa, nah itu mengucapkan Bismillah. Seperti itu. Al-Kautsar di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan juga dalam Azkar. Al-Kautsar itu berarti bermakna nama telaga yang ada di hari kiamat. Nama telaga yang ada di surga. Yang telaga tersebut memang khusus dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang jumlah wadahnya itu sejumlah bintang-bintang yang tersebar di langit. Bahkan ketika seorang muslim meminum seteguk saja, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaga Kautsar. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Asbabun nuzul dari inna syani'aka huwal abtar itu bahwasanya ketika Nabi Muhammad memiliki seorang anak putra, 3 anak putra, yang anak-anak tersebut meninggal pada usia dini, itu salah satu sahabat kafir Quraisy
itu menyebutkan beliau bahwanya abtar itu terputus. Bahwasanya keluarga atau seorang ayah kalau pada zaman jahiliyah itu kalau anak punya anak perempuan itu pasti akan dibunuh hidup-hidup. Nah, kalau punya anak laki-laki itu gagah punya penerus. Tapi Nabi Muhammad SAW ditakdirkan tidak memiliki anak putra sampai beliau wafat. Apa yang dapat kita pelajari sesuai tafsir tersebut? Bahwasannya yang pertama adalah tidak ada bedanya memiliki anak putra dan anak putri. Bahkan Nabi Muhammad itu memiliki keturunan yang sampai saat ini, baik itu Syarif, Syarifah, Al-Habib, mudah-mudahan beliau dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing kita juga, itu dari satu keturunan yaitu Siti Fatimah Az-Zahra dengan ayahanda Ali bin Abi Thalib. Ketika Karbala terjadi, itu semua dzurriyyah Nabi itu Allah. Sebagai tragedi bagi umat Islam, hanya satu yang ditinggalkan hidup yaitu Ali Zainal Abidin. Dari Ali Zainal Abidin turunlah para Syarif, Syarifah, Habib dan lain sebagainya yang sampai saat ini termasuk di Indonesia paling banyak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah keberkahan itu juga tidak sampai ketika kemarin ada huru hara, itu tidak sampai naudzubillah seperti Palestina, seperti negara-negara Arab yang lain, karena bagaimanapun Indonesia dengan memperteguh, dengan mempererat tali persaudaraan dan sadar betul bahwasanya nilai-nilai moral itu tetap terjaga, akhirnya tidak sampai berkelanjutan sampai saat ini. Memang beberapa tempat kemarin itu sempat ramai, bahkan ada beberapa korban yang mudah-mudahan husnul khotimah, dan juga sebagai introspeksi bagi kita semua bahwasanya yang perlu kita pegang sampai saat ini adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu yang perlu kita pegang dalam pekerjaan apapun, dalam status apapun, terutama al-fakir. Jadi sidik, tabligh, fatonah, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu perlu kita pegang erat-erat sampai saat ini, sehingga nanti itu juga akan berkelanjutan, akan dipraktekkan juga oleh anak turun kita. Jadi fasholli li rabbika wanhar itu tidak akan terputus. Mohon maaf. Jadi inna syani'aka wal abtar itu tidak akan terputus. Yang tidak akan terputus itu apa? Itu kalau di baginda Nabi, yang tidak akan terputus bagimu hai Nabi Muhammad yaitu satu, keturunan yang banyak. Walaupun dari kejadian Karbala tetapi tetap memiliki keturunan yang banyak. Yang kedua, umat yang banyak yang tetap memegang erat syariat agama Islam dan amal jariah. Jadi itulah yang tidak akan terputus. Jadi mungkin ada dari beberapa jamaah itu tidak memiliki anak perempuan. Itu bukan sesuatu hal, jangan pesimis. Karena apa? Nabi Muhammad tidak memiliki anak perempuan. Tapi Nabi Muhammad memiliki kebaikan-kebaikan yang terus berkelanjutan sampai saat ini. Itu sebagai amal jariah. Bagaimana kita menanggapinya? Juga seperti itu. Ada yang belum setelah menikah 15 tahun, 10 tahun belum dikaruniai anak.
Apakah nanti terputus? Tidak. Apa yang bisa dilanjutkan? Amal. Lakukan kebaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu melakukan kebaikan seperti kalian melakukan kebaikan tersebut, maka amal jariah tersebut akan berkelanjutan sampai akhir hidup. Sampai akhir hidup. Jadi inna syani'aka huwal abtar, itu sesungguhnya tiada yang terputus dari apapun, terutama dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat di Masjid Raya Al-Mustaqim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya baru membeli buku lagi, hadis arba'in. Saya membaca di kata pengantar itu sangat luar biasa sekali. Jadi dari kesimpulan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu sesungguhnya sebagai umat Nabi Muhammad itu tidak seharusnya bersusah hati, berkecil hati, karena kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak. Bahkan in syakartum azidannakum, jika kalian bersyukur maka kenikmatan tersebut akan terus ditambah. Kami kemarin membaca, jadi bagaimana cara untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kami baca. Mungkin saya sampaikan gitu. Mungkin sedikit banyak mungkin bisa, walaupun beberapa kali kan saya jenengan Bapak Ibu itu kan kadang doa itu menggunakan bahasa Indonesia. Kadang banyak yang menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi saya sering menggunakan bahasa Arab, saya juga sering menggunakan bahasa Indonesia. Jadi diawali dengan ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, jadikanlah hamba umatmu yang selalu bersyukur atas karuniamu dan tetap memohon karunia dan kemurahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.